Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, program studi Ilmu Keolahragaan. Di sini kami akan mulai sesi wawancara kepada kakak ini. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Eva Francisca Carolina. Saya dari Universitas Negeri Medan, Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Oke. Pertama itu kakak, pemahaman tentang fitness itu apa, Kak? Kalau menurut saya, fitness itu tempat kita untuk latihan kebugaran jasmani. Juga motivasi dan kebiasaan kakak untuk sering berolahraga itu apa? Motivasi saya dalam olahraga itu untuk menjalani hidup yang lebih sehat, gitu. Terus lebih produktif lah. Kakak juga latihan fisik dan pengalaman pribadi kakak itu dalam fitness ini apa? Apa tadi? Latihan fisik kakak itu. Kalau saya lebih sering latih punggung, shoulder, sama kaki sih. Pemanasan dan pendinginan itu, Kak, latihan kakak biasanya gimana? Pemanasan yang sering saya lakukan itu pemanasan dinamis, karena lebih lebih worth it lah dalam melakukan fitness. Karena kalau untuk pemanasan statis dia dapat membuat otot lebih cepat lelah gitu. Jadi kalau untuk pemanasan statis itu lebih bagus digunakan saat sudah melakukan olahraga. Jadi, Kak, dampak latihan yang sudah kakak lakukan sejauh ini terhadap kehidupan kakak itu apakah ada? Ada, justru dampak yang ada dalam kehidupan saya itu lebih baik lah. Kehidupan yang saya jalani lebih baik, terus mental yang saya dapat juga lebih baik. Itu aja. Jadi, Kak, seberapa besar peran makanan dalam mendukung kebugaran menurut kakak? Sangat besar. Justru dalam fitness ini pola makan itu sangat penting. Apalagi kita latihan kan, jadi butuh protein yang lebih besar. Jangan lebih banyak karbo daripada proteinnya. Justru kalau misalnya kita latihan fitness, protein itu dapat membantu memperbaiki sel-sel badan kita yang rusak. Juga, apakah kakak memiliki kebiasaan khusus terkait pola makan sebelum dan sesudah latihan? Kebiasaan sih enggak, cuman pola makannya lebih teratur lah ya. Pagi sarapan, itu sarapannya juga telur rebus 2 butir atau enggak oatmeal. Terus siangnya makannya berat, daging sama serat, sayur-sayuran. Kemudian makan malamnya juga ada buah, pokoknya begitu. Apa perubahan yang kakak dapat rasakan setelah rutin berolahraga, kayak fisik, psikotes, atau sosial? Perubahan fisiknya? Ya. Perubahan fisiknya ada. Justru saat tahun 2022 saya pernah mengalami lonjakan naik badan. Jadi sekarang saya mengalami penurunan berat badan, dan ya penurunan berat badan tapi nggak yang terlalu kurus gitu. Jadi masih berisi gitu. Iya. Itu aja. Bagaimana pengaruh latihan fitness terhadap aktivitas kuliah dan konsentrasi belajar kakak? Kalau untuk pengaruh terhadap kuliah, justru gimana ya? Agak terganggu sih memang, karena sibuk dalam perkuliahan kan, jadi mengatur untuk jadwal itu masih sulit gitu. Jadi ya kapan sempat lah gitu untuk latihannya. Misalnya ya harinya sama, cuman untuk jamnya diatur lagi gitu. Baik, Kak. Menurut kakak, apa manfaat paling besar dari mengikuti program fitness secara konsisten? Dampak apa tadi pertanyaannya? Manfaat paling besar? Manfaat paling besarnya yaitu selain kehidupan kita lebih sehat, bisa juga memperbaiki mental kita, misalnya
misalnya stres atau apapun itu, jadi dalam berolahraga kan kita bisa menghasilkan hormon bahagia atau endorfin gitu kan. Jadi itu sih dampak utamanya buat saya. Jadi kalau misalnya stres atau apapun itu lebih baik olahraga gitu. Kak, menurut kakak bagaimana cara terbaik memperkenalkan konsep fitness terhadap mahasiswa baru? Cara memperkenalkannya ya. Iya. Kalau menurut saya sih ajak mereka untuk masuk ke dalam dunia kita gitu, dalam dunia fitness gitu. Terus bisa memperkenalkan dari sosial media, misalnya kita suka olahraga, jadi kita posting gitu. Kita posting kita suka olahraga. Jadi mereka bakal tertarik, bakal mau ada keinginan untuk olahraga gitu. Kak, yang terakhir ya kak, apa saran kakak untuk mahasiswa lain agar bisa konsisten dalam latihan fitness? Apa tadi bisa bilang? Apa saran kakak untuk mahasiswa lain agar lebih konsisten dalam latihan fitness? Agar konsisten ya. Iya. Paling utama itu niat. Ya, niat. Kalau misalnya nggak ada niat itu nggak akan bisa terjalani. Mau dia punya uang banyak ataupun dibilang dia rajin, tapi kalau dia nggak niat itu sama aja omong kosong. Jadi harus niat. Kunci utama niat. Itu aja. Baik kak, itu saja pertanyaan dari kami kak. Itu saja. Akhirnya sesi dari wawancara kami lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih.